Legenda Dewa Bintang. Chapter 276. Memburu Kultivator Kegelapan. Xiao Lang beserta pasukan cahaya menelusuri hutan sampai matahari tenggelam, namun mereka tidak menemukan apapun di hutan tersebut, bahkan jejak para roh saja tidak mereka temukan di hutan itu. Karena matahari sudah tenggelam, Xiao Lang beserta pasukan cahaya langsung menuju ke ibu kota kekaisaran. Namun untuk sementara waktu mereka hanya mengawasi keadaan kota dari balik awan. Meskipun sudah malam, namun suasana kota nampak masih sangat ramai, karena para prajurit kekaisaran sedang melakukan patroli dan hampir di setiap penjuru kota terdapat para prajurit yang sedang berjaga. Mereka juga dibantu oleh para penduduk kota kekaisaran serta para kultivator yang kebetulan berada di kota kekaisaran. Para kultivator melakukan hal tersebut karena mereka semua dijanjikan hadiah yang lumayan oleh kaisar. Kenapa tidak ada tanda-tanda sama sekali? Apa mereka tidak melakukan serangan malam ini? Tanya Dao Fang. Entahlah, kita juga tidak tahu kapan mereka akan menyerang, tapi kita harus tetap bersiaga karena mereka bisa menyerang kapan saja dan dari mana saja, jawab Xiao Guang. Namun setelah berjam-jam mereka menunggu dan mengawasi kota kekaisaran, pasukan roh masih juga belum menampakkan diri mereka bahkan sampai matahari hampir terbit. Xiao Lang dan yang lainnya nampak sangat kesal karena mereka sudah menunggu semalaman, tapi pasukan roh sama sekali tidak muncul dan karena matahari sudah hampir terbit, mereka semua kemudian memutuskan untuk kembali ke dunia hampa untuk beristirahat. Xiao Lang kemudian membuka gerbang dimensi ke dunia hampa agar mereka bisa kembali untuk beristirahat. Akan tetapi saat mereka hendak memasuki gerbang tersebut, Xiao Guang tiba-tiba mendapatkan panggilan dari salah satu pasukan bulan sabit yang mengatakan bahwa telah terjadi penyerangan di kota lain. Sial, sepertinya mereka telah merencanakan semua ini dengan sangat baik. Mereka malah menyerang kota yang lain agar semua orang di kekaisaran tidak curiga dan saat semua orang sudah merasa aman, barulah mereka akan melakukan penyerangan lagi, ucap Dao Fang kesal. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiao Guang. Untuk sekarang sebaiknya kita jangan kembali. Kita akan langsung menuju ke kota terdekat dengan kota tempat mereka melakukan serangan tadi malam, jawab Xiao Lang. Mereka semua setuju dengan keputusan Xiao Lang, sebab mereka semua juga merasa sangat yakin bahwa pasukan kultivator kegelapan tersebut akan melakukan serangan di kota-kota terdekat dari kota tempat mereka melakukan serangan. Setelah itu Xiao Lang dan pasukan cahaya langsung bergerak menuju ke salah satu kota yang mereka yakini akan terjadi penyerangan. Akan tetapi saat mereka semua sedang melesat terbang di atas salah satu hutan yang sangat rimbun, Xiao Lang tiba-tiba merasakan adanya energi kematian dan energi kegelapan dari dalam hutan tersebut. Tidak hanya Xiao Lang saja yang bisa merasakannya, bahkan semua pasukan cahaya juga bisa merasakannya. Xiao Lang kemudian memerintahkan mereka semua untuk langsung menyembunyikan aura keberadaan mereka. Setelah itu Xiao Lang langsung mengajak mereka untuk turun dan memeriksa hutan tersebut. Namun sayangnya, tidak hanya Xiao Lang dan pasukan cahaya saja yang bisa merasakan keberadaan aura kegelapan tersebut. Para kultivator kegelapan yang memang berada di hutan itu, juga bisa merasakan keberadaan Xiao Lang dan yang lainnya sebelum akhirnya menghilang. Cih, mereka menyadari keberadaan kita, jangan tunda lagi langsung serang saja, ujar Xiao Lang. Semuanya sangat senang mendengarkan perintah Xiao Lang. Tanpa pikir panjang mereka semua langsung menciptakan tombak cahaya dalam jumlah yang sangat banyak dan langsung menghujani hutan tersebut. Silong dan Dao Fang juga tidak ingin ketinggalan. Mereka berdua menggunakan kemampuannya untuk melakukan serangan. Silong menciptakan bola api biru yang sangat besar dan langsung melemparkannya ke arah hutan, sedangkan Dao Fang
langsung mengeluarkan kabut asap beracun dari telapak tangannya yang langsung memenuhi bagian hutan di bawah mereka. Ledakan-ledakan besar seketika menggema di hutan tersebut, bersamaan dengan kabut asap beracun yang menyebar serta api biru yang membakar semuanya. Lakukan pertarungan secara langsung, karena mereka semua lemah saat selang hari, ujar Xiaolang. Pasukan cahaya langsung turun ke hutan untuk melakukan pertarungan secara langsung, namun setelah mendarat di tanah, mereka malah tidak menemukan apapun, bahkan mayat dari para kultivator kegelapan tersebut juga tidak ditemukan. Meskipun hanya satu orang, pasukan cahaya nampak sangat kecewa dengan hal tersebut, pasalnya serangan yang mereka lakukan hanya sia-sia saja. Akan tetapi, Xiaolang langsung memperingatkan mereka semua untuk tetap waspada dan jangan tertipu dengan apa yang mereka lihat saat ini. Xiaolang kembali mengingatkan mereka semua bahwa yang mereka hadapi saat ini adalah kultivator kegelapan, yang sangat mahir dalam menggunakan teknik ilusi. Xiaolang tentunya bisa mengetahui hal tersebut, karena dia juga merupakan kultivator kegelapan dan sangat terbiasa dengan teknik ilusi. Setelah itu, Xiaolang langsung menciptakan bola energi yin dan yang dengan ukuran yang cukup besar, lalu Xiaolang melemparkan bola energi tersebut ke arah pepohonan yang berada di hadapan mereka semua. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar terjadi ketika bola energi yin dan yang dilemparkan oleh Xiaolang mengenal pepohonan tersebut. Mereka semua nampak sangat kaget, pasalnya pepohonan yang terkena ledakan bola energi tersebut tidak hancur, melainkan retak seperti kaca yang terkena benturan. Setelah melihat retakan yang ada pada pepohonan tersebut, pasukan cahaya akhirnya mengerti bahwa di hadapan mereka saat ini adalah sebuah ilusi. Mereka semua kemudian menyerang pepohonan yang ada di hadapan mereka dengan tombak cahaya yang sangat banyak. Retakan yang ada di pepohonan menjadi semakin besar dari akhirnya hancur berkeping-keping dan setelah pepohonan tersebut hancur, barulah mereka semua bisa melihat mayat-mayat para kultivator kegelapan yang telah mati karena serangan mereka yang pertama. Meskipun begitu, tidak semuanya berhasil mereka bunuh, karena mereka masih bisa merasakan keberadaan dari aura kegelapan. Sepertinya mereka berhasil melarikan diri, ucap salah satu prajurit. Jangan biarkan mereka lolos, kejar mereka semua dan langsung habisi, ujar Xiaolang. Baik Tuan Muda, jawab mereka semua serempak. Setelah itu mereka semua langsung melesat masuk ke kedalaman hutan untuk mengejar para kultivator kegelapan yang masih selamat, karena sedang dalam keadaan terluka parah. Tentunya menyusul para kultivator kegelapan yang melarikan diri tersebut tidak terlalu sulit, namun sayangnya mereka yang melarikan diri ternyata tidak terlalu banyak dan hanya berjumlah 20 orang saja. Aku tidak yakin kalau hanya mereka saja yang telah melakukan serangan, pasti masih ada pasukan lain yang tersebar di seluruh hutan, ucap Xiaolang. Chapter 277. Pasukan Cahaya vs Pasukan Kegelapan. Xiaolang dan pasukan cahaya kemudian langsung menelusuri hutan tersebut, karena mereka semua merasa yakin bahwa masih ada sisa-sisa pasukan kultivator kegelapan di hutan tersebut, atau bahkan ada kemungkinan besar bahwa markas mereka juga ada di hutan itu. Semakin mereka masuk ke kedalaman hutan, aura kegelapan yang mereka rasakan semakin besar. Setelah 1 jam lebih Xiaolang dan pasukan cahaya masuk ke kedalaman hutan tersebut, Xiaolang dan pasukan cahaya akhirnya sampai di sebuah gua yang sangat besar. Dari dalam gua tersebut mereka bisa merasakan adanya aura kegelapan dan juga aura kematian yang sangat besar. Aku yakin ini adalah markas mereka, sebab aura kematian dan aura kegelapan terasa sangat kental di tempat ini, ucap Xiaolang. Kalau begitu tunggu apa lagi, mari kita hancurkan mereka sekarang juga, ujar Dao Fang. Tunggu,
Jangan tergesa-gesa melakukan serangan, bukankah sebelumnya sudah aku peringatkan kalau mereka adalah kultivator kegelapan yang sangat licik, jadi jangan sampai kita masuk dalam jebakan mereka, bantah Xiao Lang. Bok Tuan, maafkan aku, jawab Dao Fang. Xiao Lang kemudian meminta pasukan cahaya untuk menyerang gua tersebut dengan kekuatan penuh mereka. Sebab Xiao Lang bisa merasakan dan bisa mengetahui bahwa di pintu masuk gua terdapat banyak sekali mantra formasi ilusi tingkat tinggi. Jika mereka memaksa untuk masuk ke dalam gua tersebut maka akan ada kemungkinan mereka semua akan terluka parah jika berhasil selamat, atau yang lebih buruknya lagi adalah kematian. Pasukan cahaya kemudian membombardir gua tersebut dengan ratusan bahkan ribuan tombak cahaya. Ledakan yang sangat besar terjadi saat ribuan tombak cahaya menghantam gua tersebut. Tanah di sekitar mereka bahkan bergetar dengan sangat hebat dan dalam sekejap gua tersebut langsung hancur dan runtuh karena serangan mereka. Meskipun gua tersebut telah hancur dan runtuh, namun para kultivator kegelapan yang berada di dalamnya sama sekali tidak terluka sedikit pun. Sebab reruntuhan gua sama sekali tidak bisa menyakiti mereka semua, karena para kultivator kegelapan tersebut telah merubah diri mereka menjadi roh, dan tidak ada senjata atau benda apapun yang bisa melukai mereka, kecuali elemen cahaya. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa di dunia ini masih ada kultivator cahaya, atau jangan-jangan kalian semua adalah anggota klan Dewa Cahaya yang tersisa. Tanya penguasa kegelapan. Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku? Apa jangan-jangan yang aku katakan tadi adalah kebenarannya? Tanya penguasa kegelapan lagi. Benar atau tidaknya bukanlah urusanmu, yang jelas kedatangan kami ke sini adalah untuk memusnahkan kalian, jawab Xiao Lang sinis. Hahaha, jangan bermimpi terlalu tinggi. Apa kalian pikir kalian akan bisa mengalahkan kami dengan mudah hanya karena kalian adalah penguasa elemen cahaya? Hutan ini penuh dengan energi kegelapan dan tidak ada cahaya yang masuk ke sini. Lalu apa yang membuat kalian bisa sangat yakin bisa mengalahkan kami? Tanya penguasa kegelapan. Tidak ada cahaya bukan berarti kami lemah, ujar Xiao Lang. Cih, akan aku hancurkan kesombonganmu itu, jawab penguasa kegelapan. Sang penguasa kegelapan kemudian langsung memanggil semua bawahannya yang sedang bersembunyi. Xiao Lang cukup terkejut saat melihat jumlah mereka semua yang sangat banyak dan mereka semua adalah kultivator kegelapan yang sudah menjadi roh. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, namun Xiao Lang dan pasukan cahaya tidak gentar sedikitpun. Bahkan mereka semua terlihat sangat bersemangat. Meskipun pasukan cahaya baru saja dibentuk dan mereka hanya terdiri dari para pemuda klan Dewa Cahaya, serta mereka baru pertama kali bertempur bersama Xiao Lang, namun semangat yang dirasakan oleh Xiao Lang berhasil tersampaikan kepada mereka semua dan membuat mereka ikut bersemangat serta tidak merasakan takut sedikitpun. Walaupun Xiao Lang tidak menyampaikan semangatnya secara langsung atau memberikan mereka semangat dengan kata-kata, namun sikap tegas Xiao Lang serta rasa percaya dirinya yang tidak kenal takut dengan apapun, berhasil menumbuhkan semangat di hati semua bawahannya, entah itu yang telah lama bergabung atau bahkan yang baru saja bergabung dengannya. Kalian lihat, jumlah kami sangat banyak dan masih akan lebih banyak lagi jika kami memanggil para roh, ucap penguasa kegelapan sombong. Jumlah kalian bukan masalah bagi kami, berhenti bicara dan mari bertarung sekarang, ujar Xiao Lang, memprovokasi. Cih, serang mereka sekarang, kata penguasa kegelapan. Para kultivator kegelapan kemudian langsung bergerak dan melakukan serangan. Aura kegelapan dan aura kematian meledak dari tubuh mereka semua sehingga menciptakan tekanan intimidasi yang sangat kuat. Bahkan aura intimidasi tersebut berhasil menindas pasukan cahaya, dan membuat udara terasa sangat sesak.
Aura intimidasi tersebut memang berhasil menindas pasukan cahaya, namun sama sekali tidak berefek kepada Xiao Lang dan ketiga bawahannya serta Shen Guangmo dan Shen Guangming. Namun tekanan aura intimidasi tersebut tidak bertahan lama, karena Xiao Lang melepaskan aura kekuatan semesta yang membuat tekanan aura intimidasi tersebut lenyap seketika itu juga. Aura kekuatan semesta yang dilepaskan oleh Xiao Lang tidak hanya menghilangkan tekanan aura intimidasi dari pasukan kultivator kegelapan, tapi aura kekuatan semesta yang dilepaskan oleh Xiao Lang juga berhasil menekan para kultivator kegelapan, bahkan sang penguasa kegelapan juga tidak lepas dari tekanan intimidasi dari aura kekuatan semesta tersebut. Kekuatan macam apa ini? Gumam penguasa kegelapan. Setelah tekanan intimidasi yang menindas mereka hilang, pasukan cahaya kemudian langsung bergerak dan menyerang pasukan kultivator kegelapan. Mereka menciptakan pedang dan tombak cahaya yang akan mereka gunakan sebagai senjata untuk melakukan serangan, karena mereka semua mengetahui hanya elemen cahaya yang bisa melukai para kultivator kegelapan tersebut. Teriakan-teriakan keras langsung terdengar dan menggema. Di dalam hutan, dalam waktu singkat pasukan kultivator kegelapan sudah banyak yang berjatuhan, meskipun mereka telah menjadikan tubuhnya seperti arwah. Namun jika di hadapan pedang ataupun tombak yang tercipta dari elemen cahaya, tubuh arwah mereka bukanlah apa-apa sama sekali. Gunakan kekuatan kalian dan panggil para arwah, jika tidak kita semua akan musnah, ujar penguasa kegelapan kemudian memanggil para arwah. Sudah saatnya aku turun tangan, gumam Xiao Lang kemudian melesat maju menyerang penguasa kegelapan. Sambil melesat maju Xiao Lang menciptakan tombak energi dari kekuatan elemen Yin dan Yang. Dengan bantuan tombak tersebut, Xiao Lang dapat dengan mudah mengalahkan dan membunuh para arwah yang mencoba menyerangnya. Bahkan para arwah tersebut sama sekali bukanlah halangan bagi Xiao Lang, melainkan hanya sekelompok roh gentayangan yang tidak berarti. Penguasa kegelapan benar-benar kehabisan akal, pasalnya semua roh yang La panggil dapat dihabisi dengan mudah oleh Xiao Lang. Selain itu, penguasa kegelapan juga sangat kaget ketika melihat Xiao Lang mampu menggunakan kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan di saat yang bersamaan. Chapter 278. Pasukan Cahaya vs Pasukan Kegelapan 2. Pertarungan terus berlanjut antara pasukan cahaya dan pasukan kultivator kegelapan yang dibantu oleh para roh. Teriakan kesakitan terus terdengar bersamaan dengan suara ledakan yang terjadi di mana-mana, membuat suasana hutan yang sebelumnya sunyi berubah menjadi sangat berisik. Jika dilihat dari jumlah, rasanya tidak mungkin pasukan cahaya bisa menang, namun jika dilihat dari segi kekuatan, maka pasukan kultivator kegelapan bukanlah apa-apa. Pasukan kultivator kegelapan tersebut sebenarnya sangat kuat, bahkan kekuatan mereka mampu untuk menghancurkan sebuah kota hanya dengan beberapa orang saja, bahkan pasukan El Kekalsaran bukanlah tandingan mereka semua, atau jika dibandingkan dengan para pasukan Alansis Sekte Aliran Hitam yang telah menjadi iblis, pasukan kultivator kegelapan tetap masih lebih kuat. Hanya saja, untuk kali ini mereka benar-benar mendapatkan kesialan yang sangat besar, sebab musuh yang paling mereka takuti dan yang paling mereka hindari malah datang dan menyerbu pasukan mereka, sama seperti kegelapan yang akan langsung menghilang jika ada cahaya. Seperti itulah yang sekarang sedang terjadi pada pasukan kultivator kegelapan, mereka seperti kegelapan malam yang perlahan-lahan mulai menghilang bersamaan dengan munculnya sinar mentari pagi. Cih! Jangan pikir kalau kalian bisa menang hanya karena kalian adalah kultivator cahaya, ujar penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas, lalu di antara kedua tangannya tercipta bola energi berwarna hitam yang memiliki aura yang sangat besar.
Penguasa kegelapan kemudian merenggangkan kedua tangannya dan bersamaan dengan itu, bola energi yang tercipta di antara kedua tangannya juga menjadi semakin besar dan aura yang berasal dari bola energi tersebut juga menjadi semakin kacau. Xiao Lang bisa merasakan akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, karena Xiao Lang bisa merasakan aura kematian yang sangat besar dari bola energi tersebut. Xiao Lang kemudian langsung memperingatkan para pasukan cahaya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Xiao Lang juga meminta mereka semua untuk melindungi tubuh mereka dengan perisai cahaya. Apa yang Xiao Lang khawatirkan memang terjadi. Bola energi kegelapan yang berukuran sangat besar tersebut kemudian meledak dan menyebabkan seluruh tempat itu dipenuhi oleh aura kematian dan aura kegelapan. Namun masalahnya bukanlah ledakan tersebut, tapi masalah terbesarnya adalah, saat ini mereka semua seperti sedang terkurung di dalam kubah hitam raksasa. Di dalam kubah hitam raksasa yang mengurung Xiao Lang dan pasukan cahaya juga terdapat mantra formasi ilusi tingkat tinggi. Jika mereka tidak waspada dan berhati-hati maka mereka tidak akan pernah bisa lolos dari mantra formasi ilusi tersebut. Lalu kemungkinan terburuknya adalah mereka semua tidak akan pernah bisa keluar lagi dari lingkaran ilusi tersebut. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu prajurit. Tetap waspada dan jangan memisahkan diri, perkuat perisai cahaya yang melindungi tubuh kalian dan jangan sembarangan melakukan serangan, jawab Xiao Lang. Baik tuan muda, jawab para pasukan serempak. Xiao Lang kemudian mencoba untuk merasakan keberadaan pasukan kultivator kegelapan dengan menggunakan auranya, namun Xiao Lang malah tidak menemukan apapun. Karena tempat diasan pasukan cahaya berada sekarang adalah tempat yang telah dipenuhi dengan energi kegelapan dan energi kematian. Namun Xiao Lang tidak kehabisan akal, Xiao Lang kemudian langsung menciptakan teratai semesta yang berukuran cukup besar. Setelah itu Xiao Lang langsung melemparkan teratai semesta ke sembarangan arah. Namun teratai semesta tersebut terus melesat dan belum menabrak sesuatu untuk waktu yang lama. Sial, apa tempat ini sama sekali tidak berujung? Ujar Xiao Lang kesal. Hahaha, percuma saja kalian mencoba untuk mencari ujung dari tempat ini, karena usaha kalian tidak akan pernah berhasil. Suara penguasa kegelapan tiba-tiba menggema sampai membuat tempat tersebut bergetar. Apa kau pikir aku tidak bisa mematahkan ilusimu? Tanya Xiao Lang sinis. Hah? Aku benar-benar tidak pernah menyangka bisa bertemu manusia yang sangat sombong seperti dirimu. Tapi itu tidak masalah, karena aku juga ingin melihat bagaimana kau melakukannya, jawab penguasa kegelapan. Xiao Lang kemudian mencoba memindai tempat mereka berada sekarang, sambil mencoba untuk mengetahui mantra formasi ilusi seperti apa yang sedang digunakan oleh penguasa kegelapan. Namun setelah beberapa menit mencoba memindal tempat tersebut, Xiao Lang masih belum menemukan apa-apa, bahkan tempat mereka berada sekarang terasa seperti bukan ilusi, padahal sudah sangat jelas bahwa semua itu adalah ilus. Meskipun begitu, Xiao Lang masih belum ingin menyerah begitu saja, karena Xiao Lang merasa sangat yakin bahwa sekuat apapun mantra formasi ilusi tersebut, pasti ada titik lemahnya dan yang perlu Xiao Lang lakukan sekarang hanyalah menemukan di mana titik lemah mantra formasi ilusi tersebut. Setelah beberapa menit mencari Xiao Lang masih belum menemukan apapun, karena tempat tersebut sangat-sangat tidak mirip dengan ilusi. Ada apa tuan? Tanya Xiao Guang. Ada yang aneh dengan tempat ini, jelas-jelas semua ini adalah akibat dari mantra formasi ilusi. Tapi entah kenapa aku tidak menemukan di mana letak lingkaran formasinya, bahkan aku tidak menemukan apapun di tempat ini, jawab Xiao Lang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang tuan? Tanya Dao Fang. Mari kita telusuri tempat ini, dan ingatlah untuk tetap waspada dan berhati-hati, jawab Xiao Lang.
Mereka semua kemudian bergerak bersama-sama dengan sangat berhati-hati dan tetap berselaga, karena mereka benar-benar tidak tahu sekarang mereka ada di mana, padahal sebelumnya sudah sangat jelas kalau mereka berada di dalam hutan, tapi setelah ledakan bola energi kegelapan yang diciptakan oleh penguasa kegelapan, mereka tiba-tiba saja seperti berpindah ke tempat lain. Sembari menelusuri tempat tersebut, Xiao Lang terus berusaha untuk mencari tahu di mana letak titik terlemah mantra formasi ilusi tersebut, atau di mana letak titik pusat dari mantra formasi ilusi tersebut. Namun sampai saat ini Xiao Lang masih belum berhasil menemukan apa-apa, bahkan Xiao Lang sendiri tidak mengetahui mantra formasi ilusi apa yang mengurung mereka sekarang. Xiao Lang memang sudah mempelajari banyak mantra formasi ilusi, mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkatan tertinggi sekalipun. Bahkan Xiao Lang sudah bisa dikatakan sebagai master formasi ilusi, hanya saja Xiao Lang jarang menggunakan mantra formasi ilusi dalam pertarungan. Kalaupun ada, Xiao Lang hanya menggunakan satu mantra ilusi saja, yaitu formasi ilusi Yin dan Yang. Aku benar-benar tidak mengerti dengan formasi ilusi ini, padahal sudah sangat jelas semuanya hanya ilusi. Tapi kenapa terasa sangat nyata, gumam Xiao Lang. Tun muda, coba lihat. Di depan kita sepertinya ada sesuatu, ucap salah satu prajurit pasukan cahaya. Chapter 279. Pasukan cahaya vs pasukan kegelapan 3. Tidak jauh di hadapan Xiao Lang dan pasukan cahaya, tiba-tiba muncul begitu banyak tengkorak yang keluar dari dalam tanah. Tidak hanya jumlah mereka saja yang sangat banyak, bahkan ukuran mereka juga berbeda-beda. Ada yang seukuran manusia biasa dan ada juga yang sampal setinggi 3 meter lebih. Xiao Lang kemudian meminta pasukan cahaya untuk tetap waspada dan jangan gegabah, karena bisa saja di hadapan mereka sekarang hanyalah ilusi belaka. Xiao Lang dan pasukan cahaya sama sekali tidak melakukan gerakan apapun, karena memang Xiao Lang belum memerintahkan mereka semua untuk bergerak dan melakukan serangan. Alasannya adalah karena Xiao Lang masih ingin memantau dan memeriksa para tengkorak tersebut, dan jika mereka semua hanyalah ilusi belaka maka mereka hanya akan menghadapi pertarungan yang sia-sia. Selain itu energi dan stamina mereka juga akan terkuras habis. Setelah beberapa saat mengamati aura para tengkorak tersebut dan pergerakan mereka, Xiao Lang akhirnya menyadari bahwa mereka bukanlah ilusi, melainkan memang benar-benar tengkorak sungguhan, dan untuk mengalahkan para tengkorak tersebut, mau tidak mau pasukan cahaya harus bertarung atau mereka akan dihabisi oleh para tengkorak tersebut. Mereka bukan ilusi. Siapkan senjata kalian dan bersiap untuk pertarungan, ucap Xiao Lang memberikan instruksi. Mereka semua kemudian menciptakan senjata dari kekuatan elemen cahaya, sementara Xiao Lang sendiri mengeluarkan Dragon Spear hitam dari cincin penyimpanannya. Setelah semua pasukan bersiap, Xiao Lang langsung memberi perintah untuk menyerang para monster tengkorak tersebut. Hancurkan monster tengkorak itu sekarang, ujar Xiao Lang. Xiao Lang dan pasukan cahaya kemudian melesat maju ke arah para monster tengkorak. Mereka semua langsung melakukan serangan dan berhasil memporak-porandakan pasukan monster tengkorak dengan sangat mudah. Menghadapi monster tengkorak bagi mereka bukanlah masalah, sebab monater tengkorak adalah monster yang sangat lemah. Kelebihan para monster tengkorak tersebut hanya ada satu, yaitu tulang-tulang mereka bisa bersatu kembali meskipun telah terpisah-pisah. Lalu untuk menghadapi pasukan monster tengkorak tersebut hanya ada satu cara, yaitu menghancurkan mereka sampai benar-benar menjadi debu. Jika tidak mereka akan kembali menyatu. Tentunya bagi pasukan cahaya untuk menghancurkan pasukan monster tengkorak tersebut sampai menjadi debu, bukanlah perkara yang sulit bagi mereka, sebab para monster tengkorak tersebut akan langsung meledak dan menjadi debu jika terkena serangan dari elemen cahaya. Meskipun mereka adalah monster tengkorak dan bukan arwah,
tapi kekuatan mereka juga tetap bersumber dari elemen kegelapan. Hanya dalam hitungan menit saja, Xiaolang dan pasukan cahaya sudah berhasil memusnahkan semua monster tengkorak yang ada di sana. Meskipun begitu, Xiaolang dan pasukan cahaya masih belum bisa merasa lega, sebab mereka sekarang masih belum lolos dari formasi ilusi yang diciptakan oleh penguasa malam. Jika kita tidak segera keluar dari tempat ini, aku khawatir kita semua akan kalah karena kelelahan. Mungkin monster atau arwah yang mereka panggil tidaklah kuat, tapi jika terus-terusan bertarung tentunya kita semua akan kehabisan energi, ucap salah satu prajurit pasukan cahaya. Apa yang kau katakan itu memang benar, tapi kita juga tidak mengetahui bagaimana cara keluar dari formasi ilusi yang diciptakan oleh penguasa kegelapan ini. Balikan tempat ini sama sekali tidak cocok untuk disebut sebagai ilusi, karena semuanya terasa sangat nyata, ujar Shen Guangming. Bagaimanapun caranya kita harus bisa menemukan jalan keluar dari tempat aneh ini. Entah kenapa aku merasakan akan terjadi sesuatu yang sangat buruk jika kita berada di tempat ini terlalu lama, ucap Xiao Guang. Kalian semua cobalah untuk tetap tenang dan mari kita pikirkan sama-sama cara untuk keluar dari tempat ini. Bagaimanapun juga tempat ini tercipta dari mantra formasi ilusi dan setiap mantra formasi ilusi pasti memiliki kelemahan. Jika kita berhasil menemukan kelemahan formasi ilusi ini, maka kita akan bisa keluar, kata Xiao Lang menenangkan mereka semua. Kalau begitu, apa Tuan Muda memiliki cara untuk menemukan titik lemah dari formasi ilusi ini? Tanya salah satu prajurit. Untuk saat ini masih belum, karena aku juga masih belum mengerti jenis mantra formasi ilusi apakah ini. Tapi tenang saja aku pasti akan menemukan caranya, jawab Xiao Lang. Hahaha teruslah berusaha, formasi ilusi yang aku ciptakan ini adalah mantra formasi ilusi yang sama sekali tidak memiliki celah, karena ini adalah mantra formasi ilusi. Hasil ciptaanku sendiri dengan menggunakan kekuatan elemen kegelapan dan aura kematian, ujar penguasa kegelapan menyela pembicaraan mereka semua. Sialan, jangan hanya Bernal bicara, kalau kau memang hebat keluar sekarang dan hadapi aku 1 lawan 1. Ujar Dao Fang. Hahaha, aku tidak sebodoh itu. Kalau aku beradu kekuatan 1 lawan 1 denganmu, sudah tentu aku akan kalah. Lalu apa kalian pikir aku tidak mengetahui sebatas mana tingkatan kekuatan kalian semua? Tanya penguasa kegelapan. Saat Dao Fang sedang beradu mulut dengan penguasa kegelapan, Xiao Lang tiba-tiba menangkap perkataan penguasa kegelapan yang sebelumnya, yaitu mantra formasi ilusi ini adalah mantra formasi ciptaannya sendiri dengan menggunakan kekuatan elemen kegelapan dan aura kematian. Jika dipikirkan lagi, kedua kekuatan tersebut juga dikuasai oleh Xiao Lang, bahkan Xiao Lang pernah merasakan bagaimana menjadi dewa kematian. Meskipun sekarang kekuatan dewa kematian milik Xiao Lang sudah tidak ada lagi dan telah berganti menjadi kekuatan aura kehidupan, tapi Xiao Lang sama sekali tidak pernah lupa bagaimana cara menggunakan kekuatan kematian dan bagaimana sifat kekuatan tersebut. Lalu jika dibandingkan dengan penguasa kegelapan, maka pemahaman Xiao Lang mengenai kekuatan kematian jauh lebih tinggi. Elemen gelapan berlawanan dengan cahaya, sedangkan kekuatan kematian hanya bisa dihadapi dengan kekuatan dari energi kehidupan. Jika diperhatikan sejak awal, tempat ini memang penuh dengan aura dari kekuatan elemen kegelapan serta aura dari kekuatan kematian, jika memang begitu berarti. Gumam Xiao Lang sambil mengelus dagunya. Benar juga. Sekarang aku sudah tahu cara keluar dari tempat ini. Ujar Xiao Lang. Apakah Tuan Muda benar-benar mengetahui cara keluar dari tempat ini? Tanya salah satu prajurit. Hahaha, jangan bercanda denganku, karena itu tidak lucu sama sekali.
apakah kau sudah lupa dengan yang aku katakan tadi? Tidak ada jalan keluar bagi kalian dari tempat ini, kalian hanya akan bisa keluar setelah kalian semua mati. Ujar penguasa kegelapan. Kau pikir dengan siapa kau sedang bicara sekarang? Aku akui kau memang sempat membuatku terkecoh dengan aura kekuatan kematian yang mau miliki, tapi kekuatan kematian yang kau miliki belum sebanding dengan kekuatan Dewa Kematian. Ucap Xiao Lang lantang. Chapter 280. Pasukan Cahaya vs Pasukan Kegelapan 4. Kekuatanku memang tidak sebanding dengan kekuatan yang mulia Dewa Kematian, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk menghabisi kalian semua, ujar penguasa kegelapan sombong. Hahaha, ternyata kau adalah hamba Dewa Kematian? Kalau begitu seharusnya kau bersujud dan memohon pengampunan dariku, jawab Xiao Lang. Lancang, siapa kau yang berani berkata sembarangan tentang tuanku yang mulia Dewa Kematian? Tanya penguasa kegelapan sinis. Hahaha, kalau kau ingin tahu siapa aku, maka aku akan memberitahumu, yang sedang berbicara denganmu sekarang adalah Dewa Kematian. Jawab Xiao Lang tertawa lantang. Cukup. Aku sudah muak dengan kalian semua. Bahkan kau berani-beraninya mengaku sebagai tuanku yang mulia Dewa Kematian, hukuman yang pantas kalian terima adalah kematian. Ujar penguasa kegelapan. Terserah kau saja mau percaya atau tidak, ucap Xiao Lang santai. Mereka semua yang ada di sana nampak benar-benar bingung dengan perkataan Xiao Lang. Mereka semua tentunya mengetahui bahwa Xiao Lang adalah kultivator yang sangat kuat yang merupakan calon seorang penguasa semesta. Namun mereka semua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiao Lang begitu berani mengakui dirinya sebagai Dewa Kematian. Padahal semua orang tentunya mengetahui siapa itu Dewa Kematian, dan tidak hanya itu saja, bahkan semua orang mengetahui bagaimana kejamnya Dewa Kematian terhadap siapapun. Jika Dewa Kematian menginginkan sesuatu, maka tidak akan pernah ada yang bisa menghalanginya. Bahkan para dewa sekalipun akan berpikir beberapa kali sebelum berhadapan dengan Dewa Kematian. Meskipun mereka bingung dan tidak tahu kenapa Xiao Lang melakukan hal tersebut, tapi mereka semua merasa sangat yakin bahwa Xiao Lang memiliki sebuah rencana di balik lengan bajunya. Jika tidak memiliki rencana, mereka semua sangat yakin bahwa Xiao Lang tidak akan melakukan hal tersebut. Terlebih lagi Xiao Lang telah berani-beraninya mengaku sebagai Dewa Kematian. Langer, kakek mengerti kau sangatlah kuat, tapi mengaku sebagai Dewa Kematian, sepertinya itu terlalu berlebihan, ucap Shen Guangmo memperingati Xiao Lang. Tenanglah kakek, aku tahu batasanku sendiri. Lagi pula aku sebenarnya memang pernah menjadi Dewa Kematian, jawab Xiao Lang. Langer, apa yang kau katakan? Apa kau masih ingin bercanda di waktu seperti sekarang ini? Tanya Shen Guangmo keheranan. Aku sama sekali tidak bercanda kakek, aku memang pernah menjadi Dewa Kematian setelah aku berhasil mengalahkan Dewa Kematian yang sebelumnya, jawab Xiao Lang. Semua orang kembali tercengang mendengar perkataan Xiao Lang termasuk penguasa malam. Sang penguasa malam tentunya mengetahui mengenai kabar tentang Dewa Kematian yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat itu sang penguasa malam beserta orang-orangnya berpikir bahwa Dewa Kematian sedang pergi ke suatu tempat yang mereka tidak ketahui. Namun jika apa yang dikatakan oleh Xiao Lang memang benar, berarti mereka harus lebih berhati-hati lagi padanya. Xiao Lang yang tidak ingin berbicara lagi kemudian melepaskan kekuatan cahaya yang sangat besar dari tubuhnya, sehingga membuat tempat yang semula gelap menjadi sangat terang. Tidak hanya itu saja, Xiao Lang bahkan melepaskan aura kematian dari dalam tubuhnya yang sekarang sudah menjadi aura kehidupan yang sangat besar. Dengan perlahan-lahan,
Aura dari kekuatan elemen kegelapan dan aura dari kekuatan kematian mulai ditekan oleh kekuatan elemen cahaya serta aura kehidupan milik Xiaolang. Tentu saja kekuatan elemen cahaya milik Xiaolang jauh lebih kuat dari elemen kegelapan milik penguasa kegelapan, karena elemen cahaya milik Xiaolang telah kombinasikan dengan kekuatan semesta. Selain dari kekuatan elemen cahayanya yang sangat kuat, aura kehidupan yang dilepaskan oleh Xiaolang juga tidak kalah besar, bahkan aura kehidupan yang dilepaskan oleh Xiaolang jauh lebih besar dari aura kehidupan milik semua orang yang ada di sana. Tentunya hal tersebut membuat semua pasukan cahaya menjadi kaget. Mereka nampak sangat penasaran dan ingin sekali bertanya dari mana Xiaolang mendapatkan aura kehidupan yang sangat besar tersebut. Tidak, kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa orang itu memiliki kekuatan cahaya dan aura kehidupan yang sangat besar? Kalau begini terus, mereka semua akan bisa meloloskan diri dari formasi ilusi ciptaanku, gumam penguasa kegelapan. Setelah itu sang penguasa kegelapan mencoba untuk mencari cara agar kekuatan kegelapan yang ada di dalam formasi ilusi ciptaannya menjadi semakin besar. Akhirnya setelah beberapa saat berpikir, penguasa kegelapan menemukan cara untuk membuat energi kegelapan yang ada di dalam formasi ilusi menjadi semakin besar. Penguasa kegelapan kemudian memanggil seluruh kultivator kegelapan untuk membantunya dengan cara mentransfer energi kegelapan mereka ke dalam formasi ilusi. Dengan begitu, kekuatan kegelapan yang ada di dalam formasi ilusi akan menjadi semakin besar dan ketahanan formasi juga akan menjadi semakin kuat. Para kultivator kegelapan kemudian berkumpul dan mengelilingi mantra formasi yang ada di hadapan mereka. Setelah itu, mereka semua langsung mentransfer kekuatan kegelapan ke dalamnya. Di dalam kubah hitam yang merupakan formasi ilus ciptaan penguasa kegelapan, Xiaolang yang sedang melepaskan kekuatan cahayanya dapat merasakan bahwa energi kegelapan yang ada di tempat tersebut semakin membesar. Meskipun begitu Xiaolang tetap berusaha untuk terus bertahan dengan melepaskan kekuatan cahaya, karena hanya dengan itu mereka semua bisa lepas dari kurungan formasi ilusi tersebut. Sial, kenapa energi kegelapannya bisa bertambah besar, ucap Xiaolang. Tuan, izinkan aku membantumu. Meskipun kekuatanku bukanlah kekuatan cahaya tapi aku akan mentransferkan energiku kepada Tuan, ujar Silong. Aku juga tidak ingin tinggal diam saja, Dao Fang menimpali. Silong dan Dao Fang kemudian mendekat ke arah Xiaolang dan setelah itu, mereka berdua meletakkan tangannya di pundak Xiaolang, kemudian mereka berdua langsung mentransferkan energinya kepada Xiaolang. Dengan bantuan energi yang ditransfer oleh Silong dan Dao Fang, kekuatan cahaya milik Xiaolang dapat bertahan dan tidak berhasil ditekan oleh kekuatan kegelapan. Kalian semua jangan diam saja, jika ingin keluar dari tempat ini, maka lepaskan kekuatan cahaya kalian dan bantu Langer, ujar Shen Guangmo. Baik pemimpin, jawab mereka semua serempak. Xiao Guang, Shen Guangmo dan Shen Guangming beserta seluruh pasukan cahaya kemudian melepaskan kekuatan cahaya mereka secara bersamaan, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kultivator kegelapan, tapi kekuatan mereka tentunya jauh lebih besar daripada kultivator kegelapan, sebab mereka semua bukanlah manusia, melainkan dewa yang menguasai elemen cahaya. Kekuatan kegelapan yang sebelumnya hampir mendominasi dan menekan kekuatan cahaya milik Xiaolang, perlahan-lahan mulai menghilang lagi, sebab kekuatan kegelapan yang ditransfer oleh para pasukan kultivator kegelapan tidak cukup kuat untuk menghadapi kekuatan elemen cahaya milik pasukan cahaya, yang terdiri dari anggota klan Dewa Cahaya. BBOOMMMMM. Bersambung. Chapter 281. Akhir dari penguasa kegelapan.